bernafas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Sistem pernafasan manusia terdiri dari organ-organ pernafasan. Yang pertama, rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, dan paru-paru. Rongga hidung adalah organ pertama yang membantu proses pernafasan kita. Rongga hidung adalah rongga tempat masuknya udara untuk kita bernafas. Pada rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi menyaring udara yang masuk ke rongga hidung. Tidak hanya itu, di rongga hidung juga terdapat ujung-ujung saraf pembau. Nah, saraf ini berguna untuk membedakan bau-bau yang masuk ke hidung. Saraf ini berguna untuk membedakan bau-bau yang masuk ke hidung. Dari saraf ini, kita dapat membedakan mana bau parfum, bau sampah, dan bau lainnya. Jadi, secara keseluruhan, fungsi rongga hidung kita adalah yang pertama, tempat masuknya udara. Kedua, menyaring udara melalui rambut-rambut halus dan lendir di dalam hidung sebagai indera penciuman. Faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki cabang saluran, yaitu saluran pernafasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Laring atau yang biasa disebut pangkal tenggorokan berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Ketika sedang berbicara, katup menutup, saluran makanan tertutup, dan saluran pernafasan terbuka. Ketika sedang menelan, katup membuka, saluran makanan terbuka, dan saluran pernafasan tertutup. Selanjutnya adalah trakea atau batang tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa dengan panjang 10 cm. Trakea bercabang dua dalam paru-paru membentuk bronkus. Dinding trakea terbagi menjadi 3, yaitu lapisan luar yang terdiri dari jaringan ikat. Yang berikutnya, lapisan tengah terdiri dari otot polos dan cincin tulang rawan. Berikutnya, belakang cincin tulang rawan tidak tersambung ke esofagus, sehingga trakea tetap terbuka. Lapisan dalam terdiri dari jaringan epitel silindris selapis bersilia yang menghasilkan lendir. Lendir ini berfungsi menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Nantinya akan dikeluarkan melalui batuk. Cabang batang tenggorokan atau bronkus. Bronkus merupakan kelanjutan dari saluran pernafasan setelah trakea, yang berfungsi sebagai percabangan dari batang tenggorokan. Percabangan ini disebut bronkus kiri dan bronkus kanan. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang menjadi saluran yang lebih kecil yang disebut sebagai bronkeolus. Ujung bronkeolus memiliki gelembung-gelembung kecil yang disebut alveolus. Dinding alveolus dipenuhi oleh kapiler darah dan disinilah pertukaran gas terjadi. Alveolus mengambil oksigen untuk tubuh dan melepaskan karbon dioksida untuk dikeluarkan.